Ya, selamat pagi anak-anak. Jadi bertemu kembali dalam pelajaran kita kali ini. Kita akan mempelajari tentang fungsi korespondensi satu-satu. Jadi kalau kalian sudah memahami apa itu fungsi korespondensi satu-satu ini adalah materi yang cukup mudah. Jadi diperhatikan dengan baik, jangan sampai ada yang kalian lewatkan. Nah, jika ada yang tidak dipahami, silakan kalian tanyakan nanti sewaktu berdiskusi ya. Coba kalian perhatikan gambar rumah yang ada pada tayangan. Jadi setiap rumah pasti memiliki nomor rumah. Nah, apakah mungkin ada rumah dengan nomor yang sama? Mungkin tidak ada rumah dengan nomor yang sama? Enggak. Ya, jadi tidak ada nomor rumah yang sama ya. Jika ada dua nomor rumah yang sama, nah kalian bisa bayangkan bagaimana akibatnya. Kira-kira apa yang terjadi kalau ada rumah dengan dua nomor yang sama? Apa yang terjadi? Nyasar, Bu. Oh, nyasar ya, nyasar ya. Jadi satu, Adi, Budi, dan Coki tinggal di kompleks perumahan yang sama. Nah, untuk nomor rumah Adi itu 1D, Budi 3D, dan Coki di 2D. Jadi dibuat diagram panah. Jadi Adi 1D, Budi 3D, Coki 2D. Ya. Nah, pasangan rumah dengan nomor rumah itu bisa membentuk sebuah fungsi yang disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu. Himpunan A anggotanya Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina. B anggotanya Bangkok, Jakarta, Manila, Singapura, dan Seoul. Relasi dari himpunan A ke B adalah ibu kotanya. Nah, relasi yang disampaikan atau disajikan ini bukan merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Nah, coba sekarang perhatikan gambar diagram panah ini. Kira-kira apa yang menyebabkan dia bukan fungsi korespondensi satu-satu? Karena jumlah anggota A dan jumlah anggota B tidak sama. Nah, siapa ini yang menjawab? Saya, Bu Vita. Oh, Vita ya. Jadi, nah dari apa yang kalian sampaikan, apa yang dimaksud dengan fungsi korespondensi satu-satu, nanti kalian bisa lihat di LKPD untuk lebih lengkapnya ya. Nah, selanjutnya menentukan banyak fungsi korespondensi satu-satu. Dina dan Esa tinggal di blok A dengan nomor 8 dan 9. 8A, rumah Esa di 9A. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua. Bisa rumah Dina di blok di nomor 9A, rumah Esa di nomor 8A. Jadi dari apa yang disajikan ternyata banyak fungsi yang dapat dibentuk itu adalah 2. Yang kedua, nah bagaimana jika Dina, Esa, dan Vina tinggal di blok A dengan nomor 8A, 9A, dan 10A. Jadi kira-kira ada berapa banyak fungsi korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk? Nah, untuk mendapatkan jawaban ini, silakan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Untuk mengerjakan LKPD, Ibu berikan waktu 30 menit, silakan kalian kerjakan. Dibuat di buku tulis jawabannya, nanti dikirimkan boleh lewat Classroom, boleh lewat WA pribadi Ibu. Ya, sebentar. Kita akan lanjut dengan diskusi kelompok. Silakan join kembali di Google Meet dengan link yang sama seperti tadi. Nah, sekian dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Akan bekerja untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian mengerjakan LKPD. Permana ya. Untuk kelompok Permana, silakan disampaikan hasil diskusinya. Nomor 3, setiap rumah hanya memiliki satu pasangan nomor rumah. Begitu juga sebaliknya. Nah, keadaan demikian disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu. Apa yang dimaksud dengan fungsi korespondensi satu-satu? Fungsi korespondensi satu-satu adalah fungsi yang menetapkan setiap anggota dari himpunan A ke tempat suatu himpunan B dan setiap anggota himpunan B ke tempat suatu anggota himpunan A. Iya. Ya, karena jumlahnya tidak sama ya. Jadi, apa yang bisa disimpulkan dari masalah yang telah kalian pecahkan tadi? Apa itu fungsi korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat
satu anggota himpunan B dan begitu pun sebaliknya. Jawabannya ada dua, Bu. Ada dua fungsi yang dapat dibentuk. Dua, jadi Rini, Sony, dan Tommy akan pergi ke Monumen Bajrasandi untuk menyaksikan penayangan film pendidikan. Nomor tiket yang tersedia untuk mereka adalah 8, 9, dan 10. Nah, jika A anggotanya Rini, Sony, Tommy, dan B anggotanya 8, 9, 10, gambarkan fungsi korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dengan menggunakan diagram panah. Nah, ada berapa banyak fungsi korespondensi satu-satu yang bisa dibentuk? Jawabannya ada 6, Bu. Ya, ada 6. Ya. Tapi kamu belum tulis di sini, nanti dilengkapi dengan banyaknya ya. Jika himpunan A 2, 5, 7, 11 dan himpunan B faktor dari 10, apakah himpunan A dan B dapat berkorespondensi satu-satu? Jika dapat, tentukan banyak fungsi korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk. Nah, Jawabannya dapat, Bu. Dan fungsi yang dapat dibentuk ada 24. ya, ada 24, tapi belum ada gambarnya. Di sana diminta gambarnya. Jadi ini kebalik dengan yang tadi. Ya, ini perlu dibuatkan gambarnya. Mungkin diskusikan dengan teman kelompok kalian bagaimana gambar diagram panah sehingga kalian dapatkan hasil 24. Berdasarkan jawaban pada soal nomor 1 dan nomor 3. Sampai dengan nomor 3, lengkapi tabel berikut. B2. Jadi 2 diperoleh fungsi korespondensi satu-satu 2 kali 1. Anggota A 3, anggota B 3. Jumlahnya ada 6. Diperoleh menggunakan fungsi korespondensi 3 kali 2 kali 1. Anggota A 4, anggota B 4. Jawabannya ada 24. Diperoleh dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. N? Anggotanya N. Ini Ya, perlu Bu. dilengkapi di sini, baru kalian masuk ke kesimpulannya. Ya, jadi ini hasil presentasi dari kelompoknya Permana. Mungkin yang lain ada yang mau menyampaikan hasil presentasi kelompok kalian atau mau menanggapi presentasinya kelompok Permana? Silakan. Masalah Ya. 2 nomor harusnya banyak korespondensi satu-satu dari A ke B tuh yang anggota 2 dan anggota A2 dan anggota B2 harusnya hasilnya 2, Bu, bukan 4. Oh, hasilnya 2. Jadi 2 sama dengan 2 kali 1. Berarti ini ada keliru ya? Ya, nanti diperbaiki untuk kelompok Permana ya. Nah, Ya, Bu. apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang kita pelajari? Sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, fungsi korespondensi satu-satu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat pada satu anggota B. Di hasil diskusi di LKPD kalian. Nah, Ibu tekankan kembali untuk rumus menentukan banyak fungsi korespondensi satu-satu. Itu sudah benar yang dibuat oleh teman kalian tadi, meskipun masih harus disempurnakan lagi. Ya, kan banyak fungsi korespondensi satu-satu, kalian bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. Ini jadi N tanda seru ini dibaca faktorial. Nah, N faktorial ya itu bisa dihitung dengan mengalikan N dengan N kurang 1, kemudian N kurang 2, kalikan dan seterusnya sampai dengan kalikan 3, kalikan 2, kalikan 1. Nah, contoh misalkan 4 faktorial. Berarti bagaimana penjabarannya? 4 dikalikan berapa? 3 kali 3 Kalikan 2 kali 1 kali 1 kali 1. Nah, kalau 7 faktorial berarti 7 dikali 6 kali 5 dikali 4 Kali 3 kali 2 kali 1. Ya, kali 1. Nah, sekarang kalian tinggal hitung. Jadi berapa banyaknya tinggal dihitung. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? Nah, itu untuk menentukan banyak fungsi korespondensi satu-satu. Bisa pelajari pada hari ini. Kita akan lanjut nanti untuk pertemuan berikutnya untuk mempelajari mengenai nilai fungsi. Jangan lupa screenshot hasil diskusi grupnya dikirim ke WA Ibu. Ya, kuis yang Ibu akan share di classroom kalian silakan dikerjakan beserta dengan penilaian diri dan refleksinya. Nah,
Kita cukupkan dulu kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih kebersamaannya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa rajin berolahraga dan patuhi protokol kesehatan jika beraktivitas di luar rumah. Nah, kita tutup dengan berdoa bersama. Kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sampai jumpa. Selamat pagi.